Welcome to Triong Channel. Om. Selamat malam sobat-sobat Triong Channel semua. Kembali lagi dengan kita obrolan pulang kantor. Ya. Mungkin kondisi akhir-akhir ini buat teman-teman yang pulang kantor, Kehujanan. kehujanan, tetap jaga kesehatan dan kondisi, jangan lupa bawa jas hujan gitu kan. Bawa sendal musimnya lah. Bawa sendal gitu. Yang bawa sepeda ke kantor, baik cuwok, coba dikurang-kurangin. Kenapa? Karena nyiprat lah. Naik sepeda nyiprat kena baju, jadi mending pakai jas hujan juga ya kan. Karena nyiprat bahaya kan. Kayaknya nyiprat, lebih ya. mereka lebih milih berhenti deh dibandingin bersepeda. Berhenti, ya. Nah, yang buat bawa motor, kalau punya box motor di belakang dipakai, itu kan supaya nanti helm, jaket dan aparelnya tidak basah. Gitu. Dan yang paling penting, selalu cek tekanan angin ban. Karena cuaca jalanan ya, kondisi jalanan ya. Kondisi jalanan sedang tidak bagus gitu, tetap stay safe and stay healthy for everybody. Ngomong naon sih ya? Eta. Tapi kalau bicara soal air, gitu kan. Air. Ada apa dengan air? Nah, Indonesia kan salah satu negara tropis ya, jadi ya cuma ada 2 musim ya. Betul. Musim kemarau dan musim hujan. Jadi kita udah pasti tahu gitu kan, kemarau dan hujan. Tapi dengar-dengar, Aduh, nah batuk, ketelak apa tuh? habis makan daging. Wih. Tapi dengar-dengar gitu di Indonesia juga katanya salah satu konon ceritanya ya. Ceritanya. Merupakan di Tengarai ada salah satu sumber air keabadian. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Iya, itu laut. Apakah mungkin? Laut. Sumber air keabadian. Sumber air keabadian mungkin. Sumber air keabadian apa sumber air abadi? Nah, coba kita bedain. Kalau sumber air keabadian berarti kalau kita minum kita abadi. abadi. Kalau sumber air abadi, airnya nggak kering-kering. Nggak habis-habis. Nah, iya. Banyak, kalau itu memang banyak. Ya, itu Di Indonesia banyak. Indonesia banyak ya. Sumber air abadi. Kebanyakan nonton film Gokong nih kan. Iya. Jadi kalau menurut Om Erno ada emang? Jadi berhubung musim hujan, jadi kita ngomongin soal yang namanya air. Air hujan? Bukan. Oh. Jadi gini, menurut beberapa ulama tasawuf ataupun ulama sufi, jadi gini ya, kami hanya menceritakan, bukan berarti kami benar ataupun kami yakin itu ada atau enggak ya. Yang pasti kami hanya menceritakan, kalian boleh percaya atau enggak, itu hak pribadi kalian. Saya mulai. Ya namanya juga dunia metafisika. Betul. Ya. Kan? Jadi karena kita juga dari sumber ya. Ada sumbernya. Dan itu kadang-kadang tuh hal Bukan dari pemikiran kita sendiri. Ya. Karena hal kayak gitu tuh asik juga sebenarnya buat diobrolin ya kan. Dan memang masih banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui sebagai manusia biasa. Jadi menurut beberapa ulama tasawuf, ada salah satu nabi yang masih hidup sampai saat ini. Namanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di Indonesia, beberapa ulama besar di Indonesia pernah ada yang bertemu. Bukan saya yang tahu dia bertemu, tapi ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa ada beberapa ulama besar yang pernah bertemu. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani pernah. Terus yang di Banten, Kiai Holil Bangkalan Madura. Oh iya. Kiai Holil Bangkalan Madura juga pernah bertemu. Yang di Madura gitu. Bener di Madura. Terus ada beberapa kisah juga yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah bertemu. Padang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Iya. Nah, jadi kenapa Nabi Khidir masih bisa hidup sampai sekarang, mungkin sampai akhir hari kiamat pun baru bisa beliau wafat. Jadi pernah ada kisah
dulu ada seorang raja namanya Raja Zulkarnain. Kalau kalian tahu kisah Ya'juj dan Ma'juj, pasti kalian tahu yang namanya Raja Zulkarnain. Beliau pada suatu masa pernah bertanya kepada malaikat, namanya kalau nggak salah malaikat Rifail. Beliau bertanya, gimana caranya saya bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kebetulan malaikat itu menjawab, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan satu air namanya mata air keabadian, atau biasa disebut nama Ainul Hayat. Dan letaknya itu adalah di tempat matahari terbit, di tempat matahari terbenam. Berarti di barat ya? Enak amat. Di beberapa versi gitu. Jadi letaknya itu di tempat matahari terbenam. Nah, beliau Raja Zulkarnain itu mencari selama 12 tahun. Beberapa versi yang 12 tahun, ada yang puluhan tahun. Sekali lagi saya katakan kami hanya menceritakan kisah. Kalian boleh percaya atau enggak. Jadi di antara rombongan Raja Zulkarnain itu ada salah seorang nabi namanya Nabi Khidir alaihissalam yang ikut. Kebetulan Nabi Khidir di rombongan itu dia sebagai apa? Kebetulan dia sebagai apa ya? Bisa dibilang pasukannya Raja Zulkarnain. Oh, jadi Raja Zulkarnain itu mendapatkan air keabadian. Ya, sebenarnya dia menjadi raja. Bukan raja, jadi hidupnya atau memang dia posisinya dia kan memang raja, tapi karena dia orang yang taat sama Allah dan dia akhirnya melepaskan gelar kebangsawanannya. Jadi dia udah nggak jadi raja dan dia cuman niatnya adalah berkeliling, berdakwah segala macem. Nah, beberapa versi yang mengatakan bahwa Raja Zulkarnain itu sebenarnya adalah raja Namrud, raja dari zaman Mesir kuno juga. Jadi berhubungan dengan Raja Fir'aun juga. Cuman di antara semua raja-raja Fir'aun, beliau lah yang paling taat sama Allah. Nah, suatu masa itu sampai akhirnya beliau Raja Zulkarnain menemukan yang namanya sumber mata airnya tersebut, dan itu memang dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kebetulan saat itu ada dua versi yang mengatakan, yang pertama adalah hanya Nabi Khidir alaihissalam yang diberikan bisikan untuk meminum air itu, yang pertama. Yang kedua adalah saat posisi sedang mencari-cari di sebuah tempat, Nabi Khidir diutus oleh Raja Zulkarnain untuk berkeliling lebih jauh, karena mungkin beliau memang lebih punya keilmuan tinggi kan. Nah, saat itu adalah Nabi Khidir yang memang yang jelas-jelas meminum dan mandi di air tersebut. Dan rajanya memang nggak sempat minum karena memang tidak ditakdirkan, betul. Jadi hanya Nabi Khidir yang ditakdirkan, dan itu berkembang terus kisahnya. Sampai ada sebuah salah satu pelaut di zaman Eropa dulu, dia itu namanya, kalau nggak sebentar, namanya saya lupa. Oh, dia namanya adalah Ponce de Leon, ahli sejarah yang lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493, Ponce ikut terlibat dalam ekspedisi Columbus yang diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis dan prajurit. Sebenarnya si Ponce ini niatnya memang ada niat lain selain ikut dengan Columbus. Salah satunya adalah ingin mencari sumber mata air keabadian tersebut. Dan memang karena dia tidak ditakdirkan ya, sampai saat itu pun beliau wafat memang nggak ketemu. Terus dari catatan sejarah atau catatan perjalanan, ini dia nih, ini yang berkembang terus sampai sekarang. Ada yang pernah nonton Pirates and Caribbean? Ya. Situ kan pernah ada salah satu yang filmnya dia mencari sumber mata air keabadian. Sampai akhirnya ketemu, tapi selalu ada untung ruginya. Jadi yang meminum air itu nggak bisa mati, hidup selamanya, tapi saat gelap dia berubah jadi monster. Nah, itu kan menurut kisah Pirates and Caribbean. Dan semakin berkembang ya, jadi ada beberapa versi lagi mengatakan bahwa
sumber mata air itu adalah di segitiga Bermuda. Karena tempat itu ya memang intinya nggak bisa dilewatin oleh pesawat, helikopter, kapal laut, kan selalu ada musibah di tempat itu kan. Dan tugasnya beliau akhirnya Nabi Khidir alaihissalam adalah menjaga tempat tersebut sampai nanti akhir zaman. Dan ternyata air Kawadah itu memang diperebutkan bukan oleh manusia saja, tapi oleh jin, iblis, makhluk-makhluk lain semua memperebutkan. Makanya kenapa di segitiga Bermuda itu disebut sebagai segitiga setan kan? Kenapa selain manusia itu membutuhkan air Kabadian, sedangkan mereka itu kan apa? Itu dia yang saya belum tahu. Mungkin di balik air Kabadah itu ada satu khasiat lagi yang kita nggak tahu. Kekuatan. Mungkin. Dan seperti saya bilang, ini hanya menurut ulama tasawuf bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu masih hidup. Tapi beberapa ulama yang mengatakan bahwa memang Nabi itu sudah wafat. Cuman kita nggak tahu aja di mana makamnya. Berbicara soal air keabadian, seandainya memang ada, apa yang akan Anda lakukan? Ya, otomatis secara harafiah manusiawi ya kita bakal mengajari itu kan. Sedangkan banyak dari sisi keilmuan gitu kan, atau film-film yang fiksi Betul. Fiksi itu memang keabadian itu sangat dibutuhkan oleh manusia gitu kan. Jadi kalau secara naluri manusia ya memang bakal dicari gitu. Cuman mungkin kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, apakah enak hidup abadi selamanya? Betul. Sisi yang lain. Lain ya. Kalau menurut Om Gak? Nggak punya teman ya. Iya, nggak punya temennya udah mati. Kalau menurut Om Gak gimana? Kalau misalnya seandainya lu bisa dapat air keabadian itu, yang lu lakukan pertama apa? Sumbernya sudah dekat. Yang nggak jauh beda lah kayak Indra. Jika orangnya kaya, Ntar kita nggak punya teman lagi. Iya. kalau orang yang ambisius biasanya niatnya adalah mempertahankan kekayaannya, betul kan? Tapi kalau orang yang rajin beribadah, percuma, buat apa juga kan? Rajin ibadah tapi nggak ditimbang sama Allah. Betul. Jadi ketika orang sudah rajin ibadah, buat apa lagi toh dia sudah memang lebih Tapi mungkin senang kalau orang bertemu. yang rajin ibadah mungkin waktu yang dia membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk beribadah. Masalahnya adalah manusia itu kan ada batas keimanan tertentu. Kalaupun nanti lama-lama ya keimanannya bisa, ya nggak tahu ya, mungkin sekuat-kuatnya manusia kalau hidup abadi ya diberikan kegodaan-godaan segala macam, ya gimana sih rasanya? Manusia biasa ya. Menakjubkan. Ngomong-ngomong soal abadi, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa di Indonesia itu ada orang-orang Highlander. Highlander. Oh, Highlander iya. Di Indonesia di Indonesia. punya pedang. Highlander Bambang. Keluar dari petir. Iya kan pedang kan ya. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa di Indonesia itu ada orang yang abadi. Entah itu orang, jin, siluman atau enggak, tapi kita nggak tahu. Jadi ada beberapa sumber. Nah, seandainya kalian dihadapkan pada sumber mata air keabadian tersebut, kalian akan ingin lakukan apa? Kalau kalian bisa jawab, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin di antara kalian sobat-sobat Freedom Channel semua yang hidup abadi, ya kan, ingin dikelilingi wanita-wanita yang selalu muda, ya kan. Tapi pada dasarnya itu belum tentu benar, belum tentu juga salah, karena memang rahasia Allah tuh, setiap rahasia pasti ada rahasia lagi, ada rahasia lagi, ada rahasia lagi, dan nggak ada habisnya. Ya kalau dikejar mah ya mungkin sampai batas usia kalian nggak akan cukup kan? Betul. Jadi perenungan nih kayaknya. Ya, seorang Raja Zulkarnain aja mencari air tersebut untuk beribadah selama-lamanya.
Karena mungkin dia sudah mendapatkan segala hal ya. Namanya juga seorang raja gitu kan, dia sudah mendapatkan kekuasaan, kekayaan. Tapi kan dia ini apa melepaskan semuanya Ya, hanya untuk finally. Kan. Mungkin kalau misalkan kita dalam posisi raja juga yang punya kekuasaan dan harta tahta dan Pevita, wanita. Raisa. mungkin kita juga bakal mengejar itu kan. Tapi ya keabadian itu memang setidak-tidaknya air itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia Betul. kan, untuk bertahan hidup pada dasarnya. Dan bumi kita ini juga lebih dominan oleh air kan. Betul. Ibaratnya kalau air laut ngamuk, udah tenggelam semua pulau. Ya begitulah. Jadi ya berbaik hatilah dengan alam. Ada yang ditambahan? Kenyang. Nggak mau Seben. nambah, kenyang. Iya. Oke, So, buat ngomong. teman-teman semua, ya kan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya, dan juga terus nonton video-video kita yang berisi obrolan-obrolan apa sih sebenarnya yang diobrolin di pulang kantor kalau kita lagi nongkrong gitu kan. Betul. Kalian bisa terus pantengin video kita di Diom Channel. Omong.